Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan mulai rapat ini dengan bacaan basmalah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita mengadakan rapat tentang RKP DES untuk membahas RKP pada tahun 2023, dan untuk sambutan pertama saya sampaikan untuk Bapak itu dari kecamatan. Waktu dan tempat mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Desa Grobogan, Pak Edi Matur Nuwun, waktunya. Yang saya hormati Sekretaris Desa Grobogan beserta teman-teman perangkat yang lain. Yang saya hormati pula teman-teman kecamatan, Mas Lukman, pendamping Dede yang kali ini ada Mas Rijal dan Mas Taufik ya, Taufik. Yang saya hormati teman-teman dari Ketua RT Pak Kampung, Matur Nuwun sudah menyempatkan hadir. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir pada malam hari ini. Meskipun malam-malam masih bisa jenengan hadir. Matur nuwun, kami sangat mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini. Yang kedua, shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari kecamatan, mohon maaf kemarin agak mendesak Pak Indi, ngapunten Pak Indi sebelumnya karena besok kami sudah harus mengundang panjenengan semua dari 12 desa. Kenapa? Karena sudah harus bulan September ini kami sudah harus desa harus sudah menetapkan RKP DES 2023. Kita sebenarnya ini sudah terlambat hitungannya, sebenarnya Juli itu sudah terlaksana Musrembang DES. Jadi kenapa kami segera mendesak desa untuk segera melaksanakan Musrembang DES, karena ini sebenarnya kita sudah terlambat. Yang kedua, kemudian terkait dengan Musrembang DES, Bapak Ibu sekalian, monggo usulkan segala unek-uneknya yang prinsipnya adalah membangun desa Grobogan. Ayo kita bantu Bapak Kepala Desa melalui usulannya panjenengan. Dari usulan panjenengan mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk kemajuan desa Grobogan pastinya. Juga ada penekanan sedikit berkaitan dengan usulan dari panjenengan bahwasanya pembangunan fisik sarana dan prasarana itu juga penting, tapi namun demikian Bapak Ibu jangan melupakan pembangunan yang lainnya dalam bentuk yang lainnya, maksudnya adalah dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Dari sisi kesehatan monggo bisa diusulkan berkaitan dengan stunting. Monggo untuk desa nanti Pak Dari disediakan Grobogan adalah lokus utama dari desa kecamatan Gedung Jajan gitu. Kemudian untuk usulan panjenengan di mana nanti misalkan tidak terakomodir pada APBDes tahun 2023, mohon panjenengan semua memaklumi karena apa? Sekarang kepala desa, seluruh kepala desa memiliki keterbatasan berkaitan dengan anggaran. Namun demikian kepala desa tetap pasti memperjuangkan seluruh usulan panjenengan semua demi kemajuan masing-masing desanya.
justru panjenengan ketika tidak mau mengusulkan berarti jenengan tidak mendukung apa yang menjadi visi misi dari Bapak Kepala Desa. Jadi usulkan baik itu yang menjadi kewenangan kabupaten maupun kewenangan desa jenengan usulkan apa saja bentuknya. Kemudian yang terakhir, jangan berkecil hati ketika usulan jenengan belum bisa diakomodir. Jadi mau pengertiannya kenapa nanti bisa dijelaskan sama Mas Rijal bahwasanya anggaran DD itu sudah terpilah-pilah 40, 20 dan 8%. Jadi sisanya itu yang bisa dimanfaatkan oleh desa. Yang paling terakhir saya mohon maaf Pak Igi karena kami harus lanjut ke kecamatan karena persiapan lomba bersih kantor, jadi kami harus meninggalkan tempat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan pelaksanaan musim mengkes ini bisa lancar, bisa bermanfaat bagi kemajuan pembangunan desa Gerobokan. Terima kasih apabila kami ada salah kata perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapak Iko Kasih PMD Kecamatan. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Edi Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wasyukurillah wa rahmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat yang kami sebagai KSPRD, Bapak Riko juga Bapak Lukman. Yang saya hormati pendamping DD Mas Rijal sama Mas Rafi'i, juga pendamping PRD Bapak Aswan, juga teman-teman sekalian para perangkat desa, Pak Sekdes, Bu Kasun, Pak Kasun, Bu Kaur, Bapak Kaur, juga benar sekalian. Intinya kemarin sudah ada rencana awal kerja kita waktu itu, yaitu RKPBDes tahun 2013 sekarang dilanjutkan dengan musim bangkit core desanya. Terfokus pada 3 titik kemarin, 3 kegiatan yaitu pembangunan jalan di Cikul, pengelolaan aset wisata desa juga lokus stunting. Sudah tercover di 3 kegiatan itu tahun ini. Ya mudah-mudahan karena panjenengan Pak Hemruja yang punya dana mungkin ya punya dana dari Presiden ya iso Bu ya Pak Presiden kalau nyambut perpres 104 itu. Jadi Pak ini seluasa kelola desa, kelola anggaran desa. Ya saya ini Pak ini silai jadi duit dok ke pemerintahnya itu iki, keno iki, kayak gitu keno iki, itu duit dok. Tapi Pak ini desa obat lah. Ketik tak desa sini pemerintah. Desa no dari rumahnya itu. Makanya apalagi kita sudah harus fokus nanti harus kita perjuangkan. Kemarin kan kita pecah saya dulu bangga sini secara masalah lagi karena untuk secepatnya mau untuk percepatan penanganan stunting kita pecah satu lagi bisa di rumah mudah disetujui. Karena juga terkait anggaran kita pecah Jawa Sandu penambangan kita juga melalui dirjen katanya. Nah itu contohnya. Karena kita masih terikat tahun ini juga perpres bu ya iso kita perjuangkan kerja-kerja ini kan untuk desa. Yang ngomong nama Pak Jokowi lah Pak, buah adi Pak, sempat Pak ini seluasa. Kalau sampai sebenarnya saya begini terus, tidak semua pun terus. Saya pribadi sebagai Pak Egi, ya seneng-seneng aja, banyak pun kayak langsung, berarti seneng-seneng aja. Oh udah masa dipilih yang tambah seperti apa ya? Sebagai tembakan ini, so tambahin, ya iso ada pilihan aku saen, gawe berarti aku tahu seneng. Kawasan itu Pak, iso makanya kalau saya begini terus Pak, kayak uang ke masyarakat, kudu nanggung PKP, kudu tidak iso deh Pak. Makanya kita ya pos, kita dia diri bisa bangun desa. Makanya saya inginnya tidak hanya visi saja kita bangun, kita mau apa pembina termasuk pemuda-muda ini ya iso lebih menghasilkan desa. Makanya saya mau membuka desa wisata, harus tahun ini wisata. Setidaknya kita punya ikon wisata. Saya memang aturkan saya buat wisata. Tapi nanti yang mengelola itu Karang Taruna, anak-anak muda sini yang mengelola. Saya sederhana dari diri tidak bisa sederhana. Tak bangun aturkannya, kalau ini misal panjang gono kopi ini, jadi ngopi, ini misal no surfing, bagai itu bisa. Kan bagus.
Bapaknya kan bisa untuk tempat nongkrong. Kalau di api bisa. Di kafe bawa jembatan nanti yang ngelola bukan kita anak-anak ini. Dari parkirnya bisa kalau ramai. Tapi memang usaha di mana-mana harus di sini harus gede. Jadi selain ngobrol bareng ada anjurannya. Apa karena di surfing nggak sih kereta itu burung bisa apa itu masih saya. Ngelapain kok bisa nanti itu bisa masukkan untuk anak-anak Karang Taruna. Daripada nama Asia kocok-kocok kafe lebih baik dikelola itu. Jadi ada yang mengerjakan masyarakat, mumpung ada dana desa. Saking full untuk desa ngelola, mungkin separiwirane wisata tetap tapi kalau full nggak ada 1,4 gitu. Makanya saya kan malam ini tetap fokus kita bangun desa Pak Rigus. Yang utama Muara Beton, yang kedua nanti Bagus Santing, yang ketiga ono Kareni. Ya ono Kareni. Bangun wisata nih, ya ono Kareni ini kan 40, 20, baik keduman 32%. Terus saya hitung kalkulator pikiran usaha ini kan 30%. Sama dosa ini mereka 300 juta nih. Ini Pak ini. 300 juta di bawah jalan oleh 500 meter pada saya. Perlu santingnya makanya itu Pak Riko kita kan juga kemarin sebelum kesah kita para desa semua ini mulai jadi saya ingin terus. Tapi susah. Pak Riko. Ini aja kita Pak Riko kedepannya monggo Pak RT dan kita juga mau pada politik ini aja. Dan rawan-rawannya juga karena tahun-tahun depan tahun politik kita tetap harus bersatu bersama-sama. Jadi istilahnya rekan-rekan usul apa yang ini sepatu anu wis fokus stunting kayak wisata be jalan. Jadi itu yang saya sampaikan malam ini. Nanti disampaikan oleh Pak Saiful Rijal. Pak Riko jangan pulang dulu. Ini sarapan dulu di sini. Bukan malam, bukan sarapan, makan malam di sini. Oke? Jangan dulu. Nanti gampang kalau balik kecamatan. Salam pagi rombongan itu. Jadi waktu Pak Riko. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indi untuk sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dari pendamping DD Bapak Saiful Rijal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Camat yang Bapak ini diwakili oleh Bapak Riko selaku Kasih MD yang senantiasa selalu bersama dengan saya. Yang kami hormati dan kami taklimi terutama pokok kita semuanya di Desa Gerobokan, Bapak Injedi, pemangku kebijakan penuh di Desa Gerobokan yang kami hormati, Pak Kadek dan juga peserta perangkat Desa Gerobokan, dan wabil khusus kepada para panjenengan semuanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peserta yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Muslim Bangdes Desa Gerobokan malam hari ini kita dapat bermujahan dengan berada sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati indahnya dalam kehidupan minal zulmati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bi-ikhtisar secara singkat bisa secara singkat karena tadi sudah sedikit disindir sama bapak kita sama Pak Indi. Dan saya juga mau ngasih kejutan kepada beliau, kepada Pak Indi dan kepada semua warga di sini, peserta dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Berkenaan dengan PBDD, prioritas penggunaan dana desa, lebih khusus di anggaran yang paling besar dulu, saya kunci di anggaran dana desa ini. Memang di tahun 2022 ini kita masih bahasanya masih ada beberapa aturan-aturan yang menjadi salah satu sumber dan menjadi salah satu pedoman untuk penggunaan atau kegiatan yang didanai dari desa. Tadi sudah disinggung oleh beliau dan Bapak Indi sudah
misalkan di sini sudah 1 M gitu, umpamanya mendapatkan kucuran dana atau mungkin transfer dari dana desa itu adalah 1 M, maka 40% atau 400 juta sudah diharuskan dan hukumnya wajib air untuk BLT. Dan BLT-DD ini tidak boleh tidak harus mencapai 40%, standar minimalnya 40%, atau bahasa umumnya kalau dari kita ini paling sekali 40% atau 400 juta. 400 juta ini kan minimal, 400 juta ini minimal. Manakala misalkan ternyata masih banyak yang memang butuh kita bantu dan sebagainya secara langsung karena pandemi COVID, karena ini dan sebagainya, dan juga karena faktor perekonomiannya semakin berkurang, otomatis itu juga layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Jadi seperti itu yang pertama. Ini sudah tinggal 60%. Dari 60% ini masih dipotong lagi, masih harus dikhususkan, dan hukumnya juga tetap wajib 20% untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bisa nabati dan juga bisa hewani. Nah, karena kemarin ini insya Allah semoga saja pandemi COVID sudah tiada, sudah habis ya. Walaupun mungkin versinya sudah baru lagi dilarikan ke hewani ya. PMK nih, PMK sampai ke ngapunten, sampai jamurnya sapi sampai kayak gitu terus kakinya juga dan sebagainya tuh ya. Padahal itu sudah mendekati hari raya Idul Adha, ini sudah diarahkan ke sana. Bahkan sampai ada kalau di ngapunten Pak, kayaknya zonasi. Kalau di kecamatan di Kabupaten Lumajang memang terkenalnya PMK. Tapi kalau di kabupaten lainnya kayak di Jember itu bukan PMK malah. Yang sering saya tangkap informasinya itu apapun sakit hepatitis. Nggih, hepatitis lainnya. Kalau di daerah Jember atau mungkin di daerah Pasuruan atau di daerah Probolinggo itu beda juga. Jadi seperti itu. Mungkin ada khusus kabupaten-kabupaten lain, misalkan Kabupaten Lumajang atau mungkin Probolinggo, ini bagian PMK sudah penyakitnya PMK semuanya rata-rata seperti itu. Itu dikurangi lagi 20%, 60% sudah harus dan wajib untuk kegiatan itu, penggunaan dana desanya. Dan itu masih dipangkas lagi. Makanya tadi di sisi lain juga beliaunya Pak ini juga curhat nih, terkadang mesti curhat ke kami juga. Monggo bagus dihapus mawon apa Iwan, impres atau mungkin perpresnya ini dihapus mawon. Dan kami juga selalu menyampaikan ke pusat, menyampaikan ke beliau, ke Menteri Desa Gus Halim Iskandar, bahwa ini memang perlu kita sampaikan. Ternyata banyak beberapa penggunaan dana desa yang difokuskan untuk itu terkadang juga masih tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap wilayah masing-masing. Untuk apa? Untuk PPKM itu dipangkas 8% atau katanya 80 juta. Berarti ya kalau baik bahasanya Pak ini tadi, karena terpolor 2%, tinggal 300 juta. Jadi misalkan kalau dengan beliau itu dialokasikan untuk pembangunan, mungkin kalau misalkan rabat beton atau paving mungkin satu kegiatan juga satu kegiatan selesai sudah habis. Hanya bisa bangun satu, bikin bangun. Dan jadi perlu ini kami sampaikan biar kita saling memahami dan kita saling mengerti. Jadi bukan berarti beliaunya selaku pemangku kebijakan tidak ingin membangun desanya, artinya dalam tanda kutip misalkan membangun infrastrukturnya itu lebih banyak. Sebenarnya juga ingin untuk kemajuan desa, untuk perkembangan desa dan sebagainya. Tapi ya karena faktor itu tadi, ini namun titipan bagus gimana titipi yatro gini, titipi yatro. Lah dan beberapa dekade ini kami terus mencoba untuk mencari informasi, dan alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan informasi dari pihak tim IT kami, tim ahli kami yang dari kabupaten dan langsung juga dari pusat. Dan ini juga menjadi salah satu surprise buat Pak Indi untuk BLT. Pak Indi untuk BLT itu insya Allah kemungkinan besarnya juga masih ada 2023. Namun ada perubahan Pak Indi. Nah ini perlu kami sampaikan. Kemarin Jatisari pertama kali saya sudah sampaikan ke Pak Indi bersama dengan Mas Iko, dan juga tadi malam juga di Gedung Jajang dan juga Musrem Bangdes juga saya sampaikan juga. Jadi biar sama-sama mendapatkan informasinya. Untuk BLT-DD itu masih tetap, cuman ada perubahan nama. Kalau sekarang kan BLT-DD, BLT dari dana desa. Tapi kalau itu sudah diganti atau menjadi BLT kemiskinan ekstrim.
Ekstrim berarti. Kemiskinan ekstrim ini berarti cek parah bukan berarti maksudnya. Jadi bahasa di situ ada perubahan nama. Perubahan namanya kemiskinan ekstrim. Dan perlu kami sampaikan juga, ini juga surprise buat Pak Indi. Jadi PLT ini tidak harus 40%. Tidak wajib 40%, bahasanya seperti itu. Kalau dibahasakan wajib ain dan sebagainya, tidak harus 40%. Bisa kurang, misalkan kemiskinan ekstrimnya di Gerobokan gitu namanya, dan semuanya ke kecamatan Kedung ini ternyata sangat sedikit. Alhamdulillah. Ya semoga terus akhirnya semakin meningkat, semakin banyak yang bisa mampu, istilah. Banyak warganya yang sudah mulai mampu. Bisa kurang, bisa lebih. Nah, ada lagi yang lebih surprise saya sampaikan, tidak ada pun boten nopo-nopo. Tidak ada pun boten nopo-nopo. Tidak apa-apa. Jadi seperti itu Pak, impresnya seperti itu. Impres nomor 4 2022 berbunyi itu dan juga sudah ditandatangani oleh beliau, oleh Pak Presiden. Jadi seperti itu. Dan ini perlu kami sampaikan. Bahkan dari tim ahli, Sip Gus, jangan sampaikan. Siap saya sampaikan, memang harus saya sampaikan. Jadi biar misalkan beliau sudah mulai banyak yang sudah ingin saya bangun sebenarnya. Mungkin monggo katuran. Kalau memang itu betul-betul bermanfaat untuk warga masyarakat, bisa menjadi perekonomiannya sebagainya, alhamdulillah, kenapa tidak kita laksanakan. Jadi seperti itu. Dan kami perlu sampaikan juga terkait masalah pembangunan. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Riko. Pembangunan tidak hanya kepada infrastruktur Bapak Ibu. Jadi kesehatan, pendidikan itu juga penting. Dan tadi sudah disampaikan stunting. Stunting memang kalau bahasanya memang kita number one, kecamatan Kedung Jajang number one. Terutama dan kita semoga stunting ini kalau kita betul-betul OPNI dan sebagainya, semoga itu senantiasa sudah mulai semakin berkurang dan semakin tidak ada. Intinya biar semuanya itu fit dan semuanya itu sehat semuanya. Jadi seperti itu. Amin Allahumma amin. Dengan adanya perjuangan kita, upaya kita, ikhtiar kita, insya Allah, kalau memang dana desa ini kita manfaatkan dengan baik, hakul yakin, saya yakin insya Allah desa Gerobokan terutamanya pasti akan maju, bahkan mandiri nantinya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Indi, sebenarnya juga ingin membangun semacam kayak BUMDes ya, sifatnya itu lebih ke arah wisata. Saya sangat antusias Pak Indi. Kami sangat sepakat membuka kita manfaatkan itu. Siapa tahu nanti PAD desa atau PA desa pendapatan asli desa itu semakin bertambah. Baik dari perangkat itu semakin alhamdulillah semakin bertambah juga, pendapatannya semakin bertambah juga, dari beliau juga semakin bertambah. Bahkan 2023 ini nanti pasti akan ada beberapa hal surprise yang akan di apa ya istilahnya tiba-tiba langsung dimunculkan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali lagi tetap kami sampaikan SDGs ini juga tetap menjadi prioritas penggunaan dana desa. Terutamanya tadi sempat kami dengan Pak Sekretaris Desa, Pak Sekjen juga Pak Sekdes tadi bilang juga sempat berkoordinasi dengan kami terkait masalah inputting data SDGs yang sudah didapat. Itu terkadang memang masih ada human error, ada kendala-kendala seperti itu, tapi nggak jadi masalah. Monggo terus kita upayakan. Semoga senantiasa segera 100% dan bisa menjadi hal-hal yang baik buat kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi seperti itu. Satu, terkait masalah BLT, ini perlu kami sampaikan tetap ada, tapi namanya bukan BLTDB, yakni BLT kemiskinan ekstrim. Bahasanya kemiskinan ekstrimnya ini yang namanya. Banyak beberapa kategorinya. Satu pasti lansia, terus sendirian di rumah, terus tidak pernah punya kegiatan apa-apa dan sebagainya. Pengangguran dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu bagian daripada yang layak mendapatkan. Ya semoga saja ini sudah, terutamanya desa Gerobokan sangat minim warga yang seperti itu. Banyak yang ekstrim ya semoga saja segera teratasi, yang ekstrim itu segera teratasi. Jadi seperti itu, dengan kita menggunakan dana desa dengan baik, insya Allah kita akan semakin makmur, gemah ripah Cinawinya itu biar semakin terasakan oleh kita. Terus terkait masalah BUMDes ini memang perlu kami sampaikan juga, kebetulan kami pribadi yang menjadi PIG-nya. Saya pribadi ditugasi oleh beliau dan ngapunten Bapak ini tadi lupa saya ada salam dari Pak Ismail Salabur Dokter. Kita memang bagi tugas jadi seperti itu. Jadi untuk masalah BUMDes terkait masalah ketahanan pangan ini sebenarnya nanti juga akan endingnya pasti nanti akan diarahkan ke BUMDes. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk ngambil amannya juga, apalagi ketika sudah berbadan hukum.
Jadi mau dibuat gimana ngapunten, ini perlu juga kami sampaikan untuk kesejahteraan juga, untuk kesejahteraan masyarakat desa dan sebagainya. Pasti semuanya pasti akan merasakan, jadi seperti itu. Dan segera didirikan dan segera terus dikembangkan baru dimajukan, jadi seperti itu. Semakin banyak unit-unit yang akan diciptakan, insya Allah pasti akan semakin banyak potensi-potensi lokal desa yang akan kita kelola sendiri nanti. Baik itu pertanian, perkebunan, bisa perikanan dan sebagainya, kita akan kelola sendiri sudah. Tak mau bingung sih nyari sana gimana. Jadi kita bisa sekolah kalau perlu. Kita belajar, kita datangkan tutor, monggo pun nanti kita dipelajari seperti apa kira-kira. Monggo nanti bisa koordinasi dengan kami terkait masalah itu tadi. Dan itu yang perlu kami sampaikan. Sementara waktu hanya beberapa poin itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti lebih jelasnya lagi nanti akan kami koordinasikan kembali dengan beliau, dengan kami dari kami terkait masalah bagaimana mekanismenya, terus bagaimana untuk menentukannya seperti apa dan sebagainya, itu nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Mungkin untuk sementara waktu itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi salah satu supporting, menjadi penyemangat terutamanya bagi Pak Indi. Semangat terus lagi gini. Kami akan selalu mendampingi jenengan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Muhammad Saiful Rizal, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqh ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bocoran menurut saya nih, bocoran terkait Perpres 4. Kita memang pemangku kebijakan di sini yang membuat kebijakan tetap butuh bentuk realnya. Bentuk realnya ada juga turun ke desa bahwa memang Perpres 104 terkait itu sudah dihapus, sudah. Karena apa? BLT kan ada kan tergantung kita. Ada boleh, tidak ada boleh. Ada isi lagi. Nah, makanya kalau memang BLT kita adakan berapa kisarannya 1 bulan. Memang di sini kan rata digelobokan banyak pengacara, pengangguran banyak acara. Itu nanti yang kita kasih BLT. Insya Allah. Tapi kan tidak harus semua, tidak harus 40%. Apa tak orang beruang, kan itu kata kebijakan nanti kebijakan. Yang penting kita keluarkan untuk BLT terkecilan. Kebetulan betul ini kan lansia, rentang miskin. Yang ketiga ini yang tidak ada sehari-hari. Namanya pengacara ini perlu kita bantu memang ini. Janda-janda perlu kita bantu juga. Makanya itu. Tapi tetap kita butuh panduan secara teknis. Sekarang kita mengujakan untuk kita adakan, ternyata suratnya lain. Tetap kita menunggu petunjuk teknis dari Kemendes terkait itu. Nanti kita bisa rekap di aplikasi kami kalau memang berapa jumlahnya per bulan, dapat 300 seperti biasa, berapa kalau ada. Gitu. Tadi saya masalah komunal persentasenya itu 300 sama tinggi. 300 sama. Jadi kan saya bisa nanti saya kelola ini untuk siapa BLT, untuk siapa nanti yang kita dari mana kita berikan itu. Ya tidak seperti kemarin semuanya dapat 100 lebih. Kita kurangi, kita bisa bangun betul. Ya kira-kira siapa bisa Pak Enggi ya itu Pak Enggi. Iya juga. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa membangun dari sama tersuwun keraguan nih Pak Riko. Nanti dari teman-teman monggo yang mau usul apa yang kita usulkan, tetap kita bisa di-stunting dulu kita memang. Karena Gerobokan dari kecamatan Gerobokan memang. Jawa Timur Gerobokan Jawa Timur ini. Nah, Gerobokan Jawa Timur Gerobokan. Makanya Gerobokan bantu terus. Bantuan besi dari Tasya bantuan. Gerobokan di Jawa Timur kan begini rapat di Pati Gerobokan di Jawa Timur. Statiknya makanya kita kan harus tetap memberantas itu. Tapi kita percaya memang ini untuk posyandu Gerbang Mas biar cepat pengembangan pengembangan statik cepat kita pecah rumahnya. Tidak butuh dana dia juga untuk anggaran yang pecah itu. Oke, ngoten, monggo dari Bapak Ibu sekalian ada usul monggo. Sebab fokus kita memang 3 kegiatan tahun ini memang membangun rumah beton untuk wisata dan stunting memang. Terutama stunting memang kita harus lakukan.